Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah kita lihat masuk ke segmen, maksudnya statement dari DE Persik, Dokti, begitu juga ada Sela Saukia ya guys. Yang kemarin kan Sela Saukia kan sudah tidak menjual produk skincare katanya dan pindah ke hand body gitu-gitu lah ya. Nah ini beritanya seperti apa? Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys. Membuat saya kecewa kenapa Doktif itu merepost. Nah, seolah-olah mendatangkan mereka-mereka untuk menggibahin saya lagi. Ada unek-unek dari Dewi Persik yang belum sempat tersampaikan di ruang publik. Hal itu yakni DP menemukan beberapa unggahan yang di-repost Doktif terkait kehidupan masa lalunya. Apa yang dilakukan Doktif diduga bisa menjadi kesempatan bagi mereka melakukan gibah yang kurang baik di media sosial. Dan yang membuat saya juga agak kecewa, kan Doktif sendiri itu kan banyak sekali tuh yang di akun-akun TikTok tuh mereka merepost orang-orang tentang masa lalu saya. Padahal itu ada pidananya loh. Karena informasi yang hoax, apalagi kan hubungan saya kan udah selesai. Informasi yang hoax, terus kemudian mereka itu tayangkan kembali, itu kan pencemaran nama baik. Dan itu lagi saya kumpulin tuh mereka, karena kenapa kok yang membuat saya kecewa kenapa Doktif itu merepost. Nah, seolah-olah mendatangkan mereka-mereka untuk menggibahin saya lagi. Ya kan, kalau Doktif mengatakan bahwa saya harus sesuai dengan bidang saya, fokus. Nah, Doktif pun juga sama, fokus edukasi aja, jangan kemana-mana. Kan kalau kayak gitu kan akhirnya ramai orang membicarakan masa lalu saya yang mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi mereka nontonnya di media gosip. Dan pada waktu itu kami sudah saling memaafkan, yang nggak mungkin kami ceritakan ada apa di sana, gitu. Jadi kan intinya pemberitaan itu udah selesai, tapi diungkit lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di-repost alias didukung oleh Doktif. Itu kan yang membuat huru hara akhirnya. Yang nggak setujunya itu adalah kalau misalkan Doktifnya ngegibah, gitu, bukan ranahnya, gitu kan. Kita bicara bidang kan. Kalau saya kan memang bukan bidangnya kedokteran, tapi kan saya di sini sebagai konsumen, di mana saya juga terkadang walaupun saya bukan dokter, saya mau belajar sama dokter-dokter yang lain, bagaimana sih memilih skincare yang terbaik untuk saya. Ya minimal kalau dokter cara bicaranya kan nggak kayak gitu, tapi kan memberitahu Mbak DP ini begini, ini begini, ini begini. Nah, ini ada speak up lagi dokter yang lain, ini salah, jadi yang benar yang mana, gitu. Akhirnya banyak banget dokter dalam menyampaikan edukasinya yang berbeda-beda. Akhirnya saya berpatokan kepada BPOM. Ya sudahlah, daripada pusing, kita sebagai warga negara yang baik, yang seharusnya dan semestinya kita harus bisa memilih tempat yang terpercaya. Saya mempercayakan kepada BPOM sebagai instansi negara yang memang sudah official gitu ya. Jadi memang tidak ada kepentingan di sini, tidak menjual skincare juga, tapi memang untuk melindungi masyarakat. Ya gitu guys. Secara manusia normal aja. Kalau memang aku salah, itu Nih kalau menurut saya Doktif nggak mau bilang karena menjaga reseller katanya guys. produk yang aku jual dia Lu nyuruh orang untuk berpikir secara manusia normal, seakan-akan lu manusia yang paling normal, padahal lu yang gak normal. Lu sadar gak, apa yang lu lakuin semalam itu adalah tindakan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang gak normal. Kalau lu memang normal, tahu hukum dan tahu aturan, dan benar merasa dirugikan, tempuh jalur hukum sesuai aturan dan prosedur yang berlaku di negara ini. Negara ini punya dasar hukum. Jangan melakukan tindakan persekusi, karena itu bukan wewenang. Karena lu bukan aparat penegak hukum. Tampilan rohani tapi kelakuan roh halus. Lihat sekarang, VT-VT yang bertebaran, reaksi video-video lu. Bukan simpati, tapi orang semakin muak karena semakin nampak sifat asli kau. Terlepas nantinya siapa yang salah dan yang benar, apa yang lu lakuin semalam itu tidak bisa dibenarkan karena itu sudah tindak persekusi, yang dimana lu bukan aparat penegak hukum yang punya wewenang atas itu. Gue juga berpikir seperti itu. Semalam Doktif tidak mau menjawab, bukan Doktif tidak punya bukti, tetapi dia salah satunya melindungi reseller atau orang yang menjual barang tersebut kepada Doktif. Lu bilang gak ngeroyok, lu semalam datang sama sekeluarga-keluarga lu plus babu-babu itu apa namanya. Lu jangan tanya Doktif dari mana barang tersebut dia dapat. Lu recheck, lu cross check reseller mana yang barang terindikasi tersebut gak lu tarik. Makanya teliti kayak Cindy Samuel. Bagaimana Tuh bagaimana nasib dari para reseller atau agen-agen yang Nah, ini baru benar perwakilan rakyat. Thank you ya Mbak Nafa sudah berusaha menempatkan diri di posisi konsumen reseller di masyarakat. Padahal Mbak Nafa tuh duduknya di samping Pak Uya loh. Semoga dia paham ya sekarang akar masalahnya apa. Dan sekalian tuh ya Bunda Maya Estianti dikasih tahu tuh kalau ini bukan tentang persaingan bisnis. Kenapa sih selalu ngomong persaingan bisnis? Cobalah lihat juga udah berapa banyak skincare yang direview oleh Doktif dan kemudian melambung penjualan mereka. Kenapa itu nggak dibahas? Kenapa nggak juga diangkat topiknya? Kenapa yang diangkat cuman yang
menjatuhkan ini sebenarnya tidak ada niat menjatuhkan. Sebenarnya dia menjatuhkan dirinya sendiri. Gara-gara apa? Dia memberangkatkan waria ya, umroh. Kenapa harus waria coba tuh? Kalau emang dia itu waria ya dia suruhlah pakai pakaian laki-laki, pasti nggak jadi masalah. Kemudian yang menjatuhkan bisnis dia itu adalah adiknya si Herlin Kenza. Ya, jadi bukan Doktif. Doktif itu di awal sudah mereview baik-baik. Kemudian dianya yang blunder sendiri dan sekarang tambah blunder. Terus hari ini juga saya dikejutkan oleh FYP TikTok yang katanya ini pun ditempel stiker. Ini kenapa pada kayak DRL sih ya? Kenapa DRL saya nggak bahas? Karena saya nggak beli produk dia ya. Kok kalian beli silahkan kalian bahas. Tuh ya, ini bisa dicopot nih, kalian tarik lah ya. Nggak ada. DRL mahal, ini murah ini ya. nih, punya saya masih baru ya. Gimana orang nggak ganti rugi coba nih ha? Nih nggak ada sama sekali tanggung jawabnya terhadap produk-produk yang udah kita beli. Selama ini kan saya cuma kasih lihat serum yang saya beli kan. Saya juga punya banyak dan ada lagi nih saya kasih lihat. Dan deodoran ini kalau kita pakai itu berkerak pinggirannya nih ya. Ini pinggirannya itu jadi kayak kristal-kristal bekas tetesan air deodoran. Saya nggak tahu kenapa ini juga nih. Jadi tolong dikasih paham juga ke Bunda Maya ya. Bunda Maya, kalau semua kejahatan dianggap aib, maka itu yang kemarin korupsi 271 triliun nggak usah dibahas. Karena itu aib. Itu kalau pola pikir kayak Bunda Maya, semua penjahat di dunia ini selamat. Kenapa ya mereka dianggap aib? Janganlah buka aib orang nggak baik. Itu adalah ya Allah, benar-benar lah Bunda Maya nih. Benar, sudah dapat. Lahirkanlah ini. Produk baru namanya HB Dosting. Halal. Asik. Kenapa gom kali tapi kasar itu nggak buat niacinamide 10% nggak, hanya 7%. Karena kalau niacinamide udah terlalu tinggi pun nggak enak lain pakai, nggak nyaman. Ya 2% kojic acidnya, 1% alba arbutinnya. Oh, siapa yang mau affiliate? Join aja di grup nanti. Aku buka ya grup ya. Doktif lagi yang diserang, Doktif lagi yang diserang gitu. Yang diserang sekali-kali Kak Kim napa? Apa tuh? Aduh, cepet banget. Iya makanya cepet banget. Iya, tuh. Iya. Oke, Panda tadi sudah dibahas guys. Panda, dia kalau misalnya Panda. Aku nggak kenal, tapi nggak apa-apa. Maksudnya, cobalah Panda hubungi saya. Emang kalau emang kelakuannya itu emang harus gitu ya, Boti itu ya. Kenapa bisa kelakuannya? Ini karena. Lu jangan merusak bendera Boti dong. Nggak semua Boti kayak gitu nih. Gue Boti detektif. Lah abis dia bilang ini karena COVID itu dia bilang nggak urus dan bla bla, emang begitu ya? Kayak nggak ada hati nuraninya gitu. Sih, karena aku juga pernah menjadi sukarelawan COVID. Tapi yang aku urus kadavernya COVID. Aduh. Jadi itu ya. Dia tadi DP tadi nge-DM. Terus dia Persik takut gitu sama suaminya. Ya. Itu perkataan dia ngatain aku itu nggak betul loh. Itu sudah pencemaran nama baik. Tapi sudahlah ya, nggak ada hubungan juga lah sama dia. Blokir aja lah. Sebenarnya bukan urusanku sih, cuma geram aja aku lihat perempuan kerang itu. Perempuan kerang. Tuh, harga diri ini kudu diinjak. Akulah berkata, pantas saja mahal. Asik. Sultan, ibarat kata. Waduh, bagus tuh. Gamis-gamis baju-baju 100 ribuan tuh. Oh ini ya. Bajunya Ricis terang-terangan mengatakan kalau gaun Sheila Shaukia beda dengan gaun yang dijual di pasaran Tanah Abang katanya. Punya, dan aku tuh bisa bandingin guys. Coba kalau dilihat detail tuh kelihatan gak sih? Coba deh. Mungkin tipenya sama ya, mungkin gitu. Detail deh, kelihatan mahal ya, ngerti gak sih? Wah, jadi jangan bilang itu tuh guys, katanya jangan ini katanya 100 ribuan. Ini lah. 100, nggak 100 ribuan juga kali ya, mungkin 200 atau 2,5 gitu guys. Nah, ini gaun, woi. Kamu mau coba yang ini ya? Coba angkat, berat nggak? Tuh. Berat karena tebal gitu. Jadi kan ini ada ini juga kan. Sama ini namanya yang di. Waduh guys, menurut kalian gimana nih? Apakah barang emang pantas mahal gitu ya? Tulis di kolom komentar. Karena sudah aja saya sudahi dulu. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.